Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena kasih dan anugerahnya, pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun dari rumah kita masing-masing, kita tetap bersyukur. Meskipun saat ini kita jauh, tapi kita merasa dekat dan dipersatukan dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun mau lebih mengasihinya, lebih memujinya, menyembahnya, dan merenungkannya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan nomor 5. Wotisen woyau cingpai ni, Allahku, ku mau sembahmu. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan dan berkat-Mu kepada kami sampai saat ini. Pada pagi ini kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan hati yang damai dan penuh sukacita. Walaupun saat ini kami belum dapat bertemu dan beribadah di gereja, tapi kami tetap bersukacita karena Engkau ada di dalam hati kami, dan Engkau sumber sukacita bagi kami, dan Engkau lebih berharga dari semua kesulitan kami. Ampuni dan layakkan kami untuk dapat mengalami perjumpaan dengan-Mu dalam ibadah pagi ini. Sapa kami melalui pujian, doa, dan perenungan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi, sehingga dapat menjadi berkat bagi kami semua, dan kami dapat terus bertumbuh dalam iman kami dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Allah dan penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.
Bapak Ibu, kondisi kita saat ini memang masih sulit. Tapi itu tidak membuat kita patah semangat dan tidak bersyukur. Kita juga tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Tetapi kita yakin di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Dan kita bisa terus bersandar kepada Tuhan. Dan Dia yang akan memimpin kita. Kita masih dapat bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan Yesuslah sumber sukacita yang sejati. Dan Tuhan Yesus lebih berharga dari kesulitan yang kita alami. Tuhan Yesus mengetahui isi hati kita. Dia tahu kesulitan kita dan Dia yang akan menghibur dan menghapus air mata kita serta meneguhkan iman kita. Mari kita naikkan pujian nomor 53. Yesus cewosin. Yesus tahu hatiku. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dengan pujian nomor 12. Iseng Sien Keni, hidupku bagihu. Kita mau hidup bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan.
Jemaat GKI Kanan yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa lagi di dalam persekutuan Komisi Usia Indah. Saya mengajak kita mari membuka satu bagian firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami juga akan berefleksi daripada firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus. Surat Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Petrus, pasal pertama, ayat ketiga sampai ke-6. Saya bacakan untuk saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal apakah yang membuat Bapak Ibu bergembira dan senang? Hal apa? Kita sehat dan tidak sakit, betul tidak? Kita senang kalau kita sehat dan tidak sakit. Apalagi yang membuat kita gembira dan senang? Kita bisa makan makanan restoran yang enak. Ini juga membuat kita gembira dan senang. Apalagi kita memiliki uang sehingga apa yang mau dibeli bisa kita beli. Anak, mantu, cucu semuanya baik-baik. Betul tidak? Itu semua membuat kita gembira dan senang. Tetapi saya mau katakan semua itu sifatnya sementara dan bisa berubah. Kita bisa sakit, kita tidak bisa makan dengan enak, nggak punya uang, anak, mantu, cucu mengalami musibah dan sebagainya. Apalagi saat-saat sekarang ini di masa pandemi COVID-19. Kita semua menjadi susah. Kegembiraan terhadap hal-hal yang fana dan bisa berubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus mengatakan di ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Orang Kristen pada waktu itu mengalami masa-masa yang sulit. Mengalami penganiayaan yang dahsyat karena iman Kristen mereka. Orang Kristen dimusuhi dan dibenci oleh pemerintah dan masyarakat. Maka bisa dikatakan orang Kristen pada waktu itu adalah gereja yang menderita. Orang Kristen itu dicari, ditangkap, dimasukkan penjara, lalu banyak yang dihukum mati. Ada kebencian besar sekali terhadap orang Kristen. Menjadi Kristen identik dengan penderitaan dan kematian. Dalam kondisi yang susah dan menderita tersebut, Rasul Petrus berkata, bergembiralah akan hal-hal itu. Hal apa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus untuk kita bergembira? Yakni hal keselamatan kita karena iman kita di dalam Kristus. Yang pertama, saudara,
Di dalam Kristus, kita ini telah dilahirkan kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Dulu kita adalah orang-orang berdosa yang akan menerima penghukuman Allah. Kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Kita akan mengalami penghukuman kekal. Tetapi di dalam Kristus kita diampuni dosa-dosanya. Tidak lagi dihukum. Status kita juga diubahkan. Dari tadinya orang-orang hukuman menjadi anak-anak Allah. Wow, ini luar biasa. Inilah realita rohani yang kita alami di dalam Kristus. Petrus berkata, untuk keselamatan ini kita patut bergembira. Saya teringat akan cerita seorang kepala suku Indian tua yang terus-menerus berbicara tentang Yesus Kristus dan begitu berartinya Yesus baginya. Seorang temannya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau begitu mengasihi Yesus?" Kepala suku itu tidak menjawab, tetapi secara perlahan-lahan dia mengumpulkan ranting dan rumput kering. Dia membuat lingkaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar itu. Di tengah-tengah lingkaran itu dia meletakkan seekor ulat. Tanpa berbicara, ia menyalakan sebatang korek api dan membakar ranting dan rumput kering itu yang segera saja menyala. Mereka berdua memperhatikan ulat yang ada di tengah lingkaran itu. Saat api makin membesar dan mendekat ke arahnya, ulat yang terperangkap itu merayap dengan cepatnya, mencari jalan keluar. Saat api makin mendekat ke arah dirinya, ulat yang putus asa itu mengangkat kepalanya ke atas setinggi-tingginya. Jika saja ulat itu bisa berkata, dia akan berkata, "Pertolonganku hanya datang dari atas." Kemudian kepala suku Indian tua itu membungkuk. Dia mengulurkan jarinya ke arah ulat itu yang segera saja merayap naik mencari tempat yang selamat. Lalu kepala suku itu berkata, "Seperti itulah apa yang Tuhan Yesus lakukan bagiku. Dulu saya terperangkap dalam api dosa. Saya menjadi orang hukuman Allah. Kemudian Yesus membungkuk dan dengan kasih dan pengampunannya, Dia menarik saya dari lumpur dosa yang mengerikan. Dia mengampuni saya dari penghukuman kekal. Oleh sebab itu, bagaimana saya tidak mengasihi dan menceritakan betapa agungnya kasih dan pemeliharaannya." Saudara, pernahkah kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Saya tidak anti dengan kegembiraan kita akan hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi saya mau mengatakan, pernahkah kita merenungkan dan menghayati keselamatan kita yang luar biasa itu? Sehingga untuk keselamatan itu, Petrus berkata, "Bergembiralah." Yang kedua, di dalam Kristus kita ini juga telah dijanjikan menerima warisan kekal di surga. Kita akan menerima suatu warisan yang tidak dapat hancur, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Satu bagian yang berharga dan mulia. Saya mau mengatakan kerja keras kita, kesetiaan kita, pelayanan kita, penderitaan kita bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Ini bukan ilusi, tetapi sebuah kepastian. Lalu saya juga mengajak kita melihat gambaran tempat kehidupan kita di masa depan itu. Kitab Wahyu berkata seperti demikian. "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka.
Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wow, ini luar biasa. Warisan yang baru dan tempat tinggal kita yang baru sedang menantikan kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Untuk hal ini saya katakan bergembiralah. Saya ilustrasikan seperti ini, meskipun ini hanyalah cerita fiktif. Misalkan saudara mendapatkan undian gebiar BCA, uang senilai 2 miliar. Saudara senang gak? Pasti senang. Tetapi saudara akan menerimanya 1 minggu kemudian. Jadi gak langsung dapat. Saya percaya selama hari-hari menuju 1 minggu tersebut, saudara merasakan kegairahan dan kegembiraan. Kalau saudara ingat akan mendapatkan hadiah uang tersebut. Meskipun dalam hari-hari tersebut saudara mengalami kesusahan. Tetapi saudara berkata, enggak apa. Seminggu lagi saya akan dapat uang 2 miliar. Saudara membayangkan akan mendapat uang tersebut dan saudara telah berencana untuk beli ini dan itu. Saya mau katakan apa yang akan kita terima, yaitu mahkota kehidupan dan tempat tinggal kita yang baru di langit dan bumi yang baru, jauh lebih dahsyat daripada sekedar mendapatkan hadiah gebiar BCA. Untuk hal ini Petrus meminta kita untuk bergembiralah. Ketiga, kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Wow, luar biasa. Dipelihara oleh kekuatan Allah. Kita ini seperti dijaga oleh satu peleton tentara. Jadi sejak kita dilahirkan kembali menjadi anak Allah dan kemudian menjalani hidup di dunia sampai nanti tiba di surga, Allah memelihara kita dengan kekuatannya. Dipeliharanya dengan kekuatan Allah itu, seperti hidup kita itu dikawal oleh Allah. Allah berdiri di sepanjang hari-hari kita. Karena itu kita tidak boleh ragu-ragu. Bahkan ketika kita tidak dapat melihat Allah, Allah itu berdiri dalam keteduhan menjaga kita semua, yang adalah miliknya. Tetapi ini juga bukan berarti Allah menghilangkan segala kesulitan, kesedihan, dan segala masalah hidup kita. Melainkan Allah memampukan kita melewati kesusahan demi kesusahan. Allah memampukan kita untuk mengalahkan segala krisis kehidupan dan mendorong kita untuk terus maju. Luar biasa, bukan? Masalahnya adalah apakah kita percaya bahwa Allah memelihara hidup kita? Seringkali kita merasa bahwa Allah itu meninggalkan kita. Allah itu jauh dari kita kalau kita berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan ini. Saudara, satu kali seorang pendeta sedang sibuk menyiapkan khotbah di ruang kerjanya. Sementara anak laki-laki kecilnya asik membaca buku bergambar di samping. Pendeta ini tiba-tiba membutuhkan buku tebalnya yang ada di lantai atas dan menyuruh anaknya untuk mengambilkannya. Anak itu segera naik ke loteng sementara ayahnya menunggu di bawah. Anak itu lama sekali di loteng sehingga ayahnya bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba ayahnya mendengar suara tangisan. Dengan segera dan bergegas, pendeta itu naik ke loteng untuk melihat apa yang terjadi. Tampak anaknya menangis sambil berusaha mengangkat sebuah buku tebal yang terjatuh di lantai. Anaknya sambil menangis berkata, "Oh papa, buku ini terlalu berat bagi saya. Saya tidak mampu untuk membawanya turun." Lalu sang pendeta tersenyum
Dengan segera pendeta itu mengambil buku itu sekaligus menggendong anaknya dan membawanya turun. Saat menuruni tangga, pendeta itu merenung. Seperti inilah yang Allah kerjakan terhadap hidup umatnya. Ketika kita berteriak minta tolong, Dia menggendong kita dan beban kita. Sehingga kita tidak menangis lagi karena menanggung beban yang berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk hal-hal inilah, yakni dilahirkan kembali, menerima bagian yang tidak dapat binasa, cemar, dan layu, dipelihara oleh kekuatan Allah. Rasul Petrus mengajak kita untuk bergembira. Hal keselamatan ini sifatnya kekal, tidak fana. Hal keselamatan ini tidak bisa berubah-ubah. Karena Allah kita Allah yang setia dan tidak berubah. Kita jarang memikirkan dengan serius keselamatan kita, atau bahkan mungkin tidak pernah memikirkannya. Terkadang kita berpikir ini tidak relevan dengan hidup kita. Ini masalah nanti setelah kematian. Kita menganggapnya ini hal-hal yang nanti, bukan sekarang. Justru saya mau katakan, mari kita jadikan pengharapan di depan ini menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari-hari di dunia ini, sehingga kita bisa bergembira dan bersukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, di usia-usia kami yang tua ini, Tuhan, di usia-usia kami yang senior ini, seringkali kami sakit dan lemah. Seringkali kami tidak lagi bisa melakukan apa yang kita mau. Tidak ada kegembiraan terkadang di dalam hidup ini. Tetapi hari ini kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keselamatan yang tidak berubah. Dan untuk keselamatan ini, Rasul Petrus berkata, bergembiralah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan dengan baik. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita dapat bersukacita dalam berbagai pencobaan. Karena di dalam Tuhan kita dapat dikuatkan. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa syafaat bersama. Yang pertama, kita mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Khususnya berdoa untuk Pak Jokowi agar diberikan hikmat dalam mengatur dan mengatasi pandemi COVID-19. Baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan berbagai bidang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada saat ini kami di doa syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, khususnya Engkau menolong Presiden kami Pak Jokowi. Engkau memberikan Dia hikmat bijaksana dalam mengatur, dalam merencanakan segala sesuatunya, khususnya pada saat ini dalam mengatasi pandemi COVID-19, sehingga boleh cepat beres dan selesai. Tuhan, tolong Dia dalam merencanakan segala sesuatunya, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan di berbagai bidang. Tuhan juga menolong masyarakat Indonesia boleh mematuhi peraturan yang ada, sehingga pandemi ini boleh cepat berakhir. Untuk pasien yang sakit corona, kiranya Tuhan cepat memulihkannya. Dan saat ini biarlah pasien tidak terus bertambah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita mau berdoa untuk gereja kita GKI Kanaan.
dalam persiapan dan perencanaan untuk memulai ibadah kembali dapat dipersiapkan dengan matang dan bijak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Kanaan, terutama dalam saat ini akan memasuki masa new normal. Tuhan, tolonglah supaya gereja kami dapat merencanakan segala sesuatunya dalam kami mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kembali. Memang tidak mudah karena banyak yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan. Kiranya Engkau berikan hikmat dan bijak dalam mengatur segala sesuatunya. Khususnya berikan hikmat kepada para hamba Tuhan, majelis, sehingga mereka boleh menyelenggarakan ibadah kembali dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa, pada saat ini untuk jemaatnya, Tuhan berikan iman yang kuat, Tuhan berikan kesehatan yang baik dalam masa-masa yang sulit ini, terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk masa depan Komisi Usia Indah. Kita berdoa untuk iman anggotanya terus diteguhkan, pengurus diberi kekompakan dan kesehatan dalam melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk masa depan Komisi Usia Indah. Tuhan terus memberkati para orang tua yang ada dalam wadah Komisi Usia Indah. Walaupun usia mereka sudah lanjut, tetapi mereka punya iman yang indah, punya pengharapan di dalam Tuhan, dan mereka terus dekat dengan Tuhan. Dan saat ini walaupun tubuh mereka, fisik mereka mulai lemah, tetapi jiwa dan iman mereka tetap kuat. Kami menyerahkan setiap anggotanya ke dalam tangan-Mu dan masa depan KUI ke dalam tangan-Mu, sehingga boleh terus maju dan berkembang. Kami juga berdoa untuk pengurusnya, biarlah diberikan kesehatan dan kekompakan dalam melayani. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang terakhir, kita mau berdoa untuk jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh. Ada beberapa yang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kedamaian dan meneguhkan imannya untuk terus bersandar kepada Tuhan. Dan untuk kesehatan para anggotanya juga diberikan kesehatan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, yang adalah dokter di atas segala dokter. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa, untuk jemaat kami yang usia lanjut. Beberapa dari mereka dalam kondisi lemah tubuh karena sakit. Tuhan, kami terus berdoa kiranya Engkau terus memberi mereka kekuatan. Saat ini kami ingat akan jemaat kami, AP Abun, yang dalam kondisi lemah tubuh, beberapa kali masuk rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong menguatkan dia, meneguhkan imannya, dan Tuhan yang menjamahnya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Ai Cingo yang juga ada masalah di jantung. Tuhan juga memulihkan dan memberikan kesehatan dan memberikan semangat dalam proses perawatan dokter. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Pak Paulus Makali yang rutin cuci darah. Tuhan, kami terus berdoa biarlah Tuhan yang memimpin perawatan dokter dan Tuhan juga menguatkannya dan meneguhkan imannya. Kami juga berdoa untuk Pak Ong Kim Kwan, Bapak Iling yang beberapa hari yang lalu sempat susah untuk makan. Kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan dia semangat sehingga dia bisa makan dengan baik dan kesehatannya membaik. Kami juga berdoa untuk Pak Yahya yang habis operasi kakinya. Tuhan juga tolong supaya bisa memulihkan kakinya yang sakit setelah pasca operasi boleh sehat kembali. Kami juga menyerahkan Bu Anita yang juga
doa Tuhan untuk jemaat-jemaat usia lanjut yang lain yang juga mungkin dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan tolong ya Bapa, jamah dan sembuhkan mereka. Terus berikan hati yang bersandar kepada Tuhan. Terus berikan semangat Tuhan, kesehatan daripada anggota-anggota Komisi Usia Indah pas masa sulit ini ya Bapa. Biarlah mereka terus punya iman, punya kekuatan dan dekat dengan Tuhan dan bersandar terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita. Kita mau menjalani hidup kita dengan baik, dengan terus beriman, bersandar kepadanya, dan senantiasa bersyukur dan bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian nomor 15, Chin Chia Ho. Dan setelah itu kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Cai Chen.